Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Azizah dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik di Asia Tenggara yang salah satunya yaitu revolusi di Filipina. Revolusi ini bisa disebut dengan Revolusi EDSA atau Gerakan People Power Filipina. Nah, pengertian dari revolusi EDSA sendiri yaitu gerakan demonstrasi yang dilakukan secara damai oleh jutaan masyarakat Filipina dalam menumbangkan rezim Ferdinand Marcos. Rezim Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos, siapa dia? Kenapa dia begitu dibenci oleh masyarakat Filipina? Memangnya apa yang telah ia perbuat selama pemerintahannya berkuasa? Ferdinand Marcos adalah presiden ke-10 Filipina dan sebagai presiden pertama yang terpilih menjabat selama 2 periode berturut-turut. Ia menjabat sebagai presiden sejak 30 Desember 1965. Pada periode pertama kepemimpinannya, kehidupan di Filipina mengalami kemajuan. Di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos, pembangunan infrastruktur mulai tumbuh, keberhasilan kebijakan luar negeri aman, dan keuangan negara tersebut stabil. Kondisi tersebut menjadi bukti keberhasilan kepemimpinan Ferdinand Marcos pada periode pertama. Nah, berkat keberhasilan pada periode pertama, Ferdinand Marcos kembali menang dalam pemilu berikutnya. Pada periode kedua, Ferdinand Marcos memerintah secara diktator. Salah satu bentuk kediktatoran Ferdinand Marcos dapat dilihat dengan diberlakunya hukum darurat militer pada tahun 1972. Dengan berlakunya hukum darurat militer tersebut, hak berekspresi dan kebebasan berpendapat rakyat Filipina dicabut. Hari di mana? Pada 21 Agustus 1983, tepat di Bandara Filipina, seorang politisi dan senator turun dari pesawatnya. Dia adalah Benigno Aquino Jr., sang senator pro-demokrasi. Benigno dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, dan konsisten dalam mengkritik serta mengecam kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos. Dia telah kembali dari pengasingan di Amerika Serikat. Tentu saja, ini kabar yang menyenangkan bagi masyarakat Filipina, khususnya keluarga Benigno. Namun, belum sempat ia berjumpa dengan keluarga apalagi para pendukungnya, Benigno Aquino ditembak mati oleh orang yang tidak dikenal. Setelah kematian Benigno, masyarakat Filipina mulai marah kepada pemerintahan Ferdinand Marcos. Karena dari berbagai bukti yang ditemukan, Presiden Ferdinand Marcos lah dalang dibalik pembunuhan Benigno Aquino. Munculnya Revolusi EDSA. Kemenangan Ferdinand Marcos di pemilu tahun 1969 ternyata tidak lepas dari perilaku-perilaku curang. Pemilu yang digelar dinilai terlalu banyak memakan anggaran karena Marcos melakukan kecurangan dengan membeli suara. Bukan cuma itu, tindakannya yang dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang dalam keuangan negara menyebabkan Filipina terdampak inflasi dan devaluasi yang tinggi. Pada 7 Februari 1986, Filipina mengadakan pemilu yang kembali dimenangkan oleh Ferdinand Marcos. Pada pemilu kali ini, Ferdinand Marcos berhadapan dengan istri Benigno Aquino Jr., yaitu Cory Aquino. Akan tetapi, rakyat Filipina menyadari adanya kecurangan dalam pemilu tersebut. Dan pada tahun 1972, Ferdinand Marcos mengumumkan hukum darurat militer yang sudah saya jelaskan di awal-awal tadi. Nah, disinilah titik awal munculnya revolusi EDSA atau Epifano de los Santos Aveno atau bisa disebut Gerakan People Power Filipina. Tidak ada kerusuhan dalam revolusi EDSA. Massa melakukan dengan begitu bergelora. Akhir peristiwa tersebut adalah pengangkatan Cory Aquino sebagai presiden Filipina pada 25 April 1986. Sementara itu, Ferdinand Marcos berhasil melarikan diri ke Hawaii, Amerika Serikat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.